Pertama-tama sebagai Ketua Badan Pengurus Pusat dari Sinode Gereja BT Indonesia, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja. Sehingga pada hari ini, Gereja BT Indonesia di Cimanggis, Depok ini akan diresmikan oleh Bapak Wali Kota. Ini adalah sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, saya berharap kepada para tokoh agama, khususnya para pendeta, ya, khususnya Ibu Pendeta Hilda dan kawan-kawan Gembala Gereja Bethel Indonesia Cimanggis ini, untuk dapat menjadikan momentum hari ini sebagai tonggak dalam menguatkan proses integrasi sosial beragama. Kita tahu dan kita paham bahwa pembangunan negara kita, pembangunan bangsa tidak hanya terkait dengan persoalan-persoalan infrastruktur material. Ya, bahwa bangsa kita berpegang teguh kepada pedoman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga menjunjung tinggi keagungan kehidupan beragama sebagaimana Pak Pendeta tadi sampaikan dalam sambutannya, dan juga dalam pedoman bernegara kita yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjadi dasar utama yang merupakan tonggak utama bagi kehidupan warga negara Republik Indonesia yang dalam kebinekaan. Dan di kota Depok ini dikenal dengan kota metropolitan dengan multi etnis, multi agama. Secara penelitian sudah dilakukan oleh Universitas Indonesia, kerukunan umat beragama di kota Depok ini dinilai baik. Alhamdulillah. Justru, nah ini barangkali menjadi catatan dan evaluasi, termasuk tokoh-tokoh agama juga, justru kerukunan umat dalam satu agama, ya ini dinilai kurang oleh hasil survei itu. Artinya tadi benar apa yang dikatakan Pak Pendeta, bahwa peran dari gereja seperti ini pun tidak hanya peribadatan ritual pada Tuhan Yesus tentunya, tetapi juga kegiatan-kegiatan sosial dan pembinaan kepada umatnya untuk menyadarkan, memahamkan tentang peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mereka hidup dalam kedamaian, dalam hidup kerukunan bangsa, ya, sampai dalam satu agama. Ini yang kita harapkan, dan mudah-mudahan ini momentum yang dapat kita jadikan untuk sebagai tonggak bergerak sosial kita dalam kehidupan beragama di kota Depok khususnya. Gedung Gereja Bethel Indonesia GBI Cimanggis dengan ini saya resmikan. Sama-sama akan dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan bersama-sama. Ingin mengucapkan syukur dan terima kasih atas kehadiran Bapak Pendeta Rudy, Dr. Rudy Andi Abraham sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat. Saya menghafal Gereja Indonesia bersama dengan Ibu, bersama dengan Pak Satria, kawan kita yang mendampingi. Pak, persiapan ini luar biasa. Terima kasih Bapak Sekretaris Umum Pendeta Yosef Mesak yang kayaknya udah tahu, tapi aduh Bapak ini Sekretaris Umum betul ya. Terus kalau Pak Heru Sekretaris 1, ya betul ya Pak.
Terima kasih Pak Heru, buat Pak Jonathan, staf BPD, Pak Yakob, terima kasih kehadirannya. Ya, sedikit kesaksian Bapak Ibu. Memang ini sangat luar biasa ya. Sebetulnya kalau masalah dapat tanahnya, bagaimana itu dari ketua panitia pembangunan Pak yang ngerti nih. Ini Bapak, saya boleh perkenalkan Pak Ateng Mulyadi. Silakan Pak. Iya. Terima kasih banyak. Juga saya ingin sampaikan kepada panitia pembangunan, kayaknya cuma baru 2 orang di sini ya, yang sudah bekerja keras Pak sejak tahun 2014. Nah, ini awet Pak Mulyadi ini dari mulai tiang pancang di apa ya, kita bilang ditancap oleh pendeta khusus tadi Rusli. Beliau banyak mendampingi kami juga dalam membangun. Terima kasih juga. Nah, ini kebetulan Bapak juga kenal ya Pak Sofianto, teman kecilnya Bapak almarhum Pak Hosea ya, yang juga banyak membantu. Dan tentu dengan doa-doa dari jemaat, kita semua bersama-sama telah bergumul. Sebetulnya kalau mau ngomong pisahnya ya ini Pak Mulyadi atau Pak Samsuri yang bisa sampaikan, saya nggak begitu jelas sekali. Tetapi memang ketika kita lihat di situ Pak sudah apa namanya, khususnya buat ruang anak-anak sekolah minggu ya, karena kita mulai dari bayi lah kita disuruh masuk sekolah minggu, tetapi memang ruangnya kecil sekali Pak. Dan di sana sebetulnya kita kan ada 4 kali pembaktian Pak. Jadi yang memang juga tujuan Pak Hosea itu sebetulnya ya saya 1 kali ibadah aja deh, mungkin udah merasa Pak umurnya Pak bertambah gitu ya. Dan puji Tuhan Pak Mulyadi IMB diurus berapa lama ya Pak ya? 1 tahun Bu. 1 tahun ya, dalam 1 tahun ya IMB. Dan memang IMB-nya saya udah baca betul-betul gedung gereja bisnya ya. Dan kalau Tuhan izinkan nanti kita akan harus kumpul dana lagi untuk membangun sekolahan yang juga sudah ada izinnya, puji Tuhan, 3 lantai Pak. Jadi di sini berapa Pak? Total waktu itu ya, di sini 900 berapa, di sini juga kurang lebih ya 3 lantai 900 berapa. Memang itu adalah sebetulnya cita-cita atau kerinduan dari Pak Hosea waktu itu. Dia memang dari dulu ingin sekali membangun sekolah Pak. Dan memang karena lingkungan sekitar ini kan orang-orang sederhana, jadi beliau itu selalu punya hati ingin seolah-olah apa ya, kasih sekolah gratis kepada anak-anak yang ekonomi lemah, ya dari keluarga ekonomi lemah. Dan yang kedua adalah juga untuk mendirikan puskesmas itu ya. Nah, tapi mungkin kita pakai saja di bawah ini banyak-banyak ruangan-ruangan sekali yang akan kita gunakan nanti untuk pelayanan kepada masyarakat sekitar Cimanggis ini. Ini gereja sudah berdiri dan saya sangat berterima kasih buat panitia yang sudah bekerja keras Pak. Dan saya ingin juga menyatakan juga ya udah bekerja keras, masa ini dulu nggak dipakai gitu ya. Lalu kita berusaha, kita bincang-bincang, kita usahakan untuk menggunakan gedung ini. Dan kemarin baru dimulai kebaktian perdana tanggal 14 Oktober ya, tanggal 17 Oktober kita baru pertama kali setelah Bapak Gembala tidak ada, setelah kita 7 bulan ya tidak ibadah online terus. Jadi ini semua atas kerjasama daripada seluruh jemaat. Maka itu ya cukup lama Pak ya, 7 tahun kan lumayan juga lama, tapi ya inilah waktunya Tuhan ya. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan pimpin kapan saya akan mulai membangun sekolah itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saya rasa dulu saja Pak, sedikit kesaksian dari saya. Tuhan Yesus berkati. Sungguh kita bersuka cita karena hari ini GBI Cimanggis atau TAPOS sekarang akan
digunakan lebih jauh setelah diresmikan. Dan kita juga bersyukur dari pemerintah, Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya bisa hadir. Saya percaya ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya tentu mengucapkan selamat untuk Gembala dan seluruh pengurus yang telah berjerih lelah membangun gedung ini. Juga Pak Ateng yang menjadi ketua pembangunan, Pak ya, dan Pak Toto yang juga Tuhan sudah pakai oleh anugerahnya, baik oleh menggambar dan juga melaksanakan. Dan tentu ada banyak pihak lain yang kita tidak bisa sebutkan yang sungguh-sungguh sudah mensupport. Juga dari BPD Jabar tentu saya yakin mendampingi dari setiap proses yang ada sampai hari ini. Even Aisyah sampai di sini Tuhan telah menolong kita, dan Tuhan yang telah menolong kita hari lalu pasti akan menolong kita terus sampai selama-lamanya. Saya juga bersyukur karena gedung yang besar yang Tuhan sudah karuniakan. Saya tadi dengar bahwa awalnya kira-kira 250 meter persegi. Iya, betul, 240 ya. Dibuat 4 lantai, Pak ya. Tapi Tuhan bisa pindahkan 3.700 meter. Gedungnya 2.750 meter. Dan kalau tadi dikatakan banyak jemaat yang sederhana, jemaatnya sederhana, Tuhannya yang luar biasa. Karena itu mari kita tetap setia melayani Tuhan, karena selalu ada berkat yang Dia siapkan. Saya ingin bacakan Yosua pasal 4 ayat 5 sampai 7. Yosua pasal 4 ayat 5 sampai 7, firman Tuhan berjudul mengalami kebaikan Tuhan. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Alkitab mencatat setelah orang Israel melintasi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian Kanaan, Tuhan menyuruh orang Israel untuk mendirikan 12 batu besar yang mewakili 12 suku Israel. Pertanyaannya, untuk apa batu-batu besar itu didirikan? Batu ini sebetulnya merupakan batu peringatan, stone of remembrance, batu peringatan akan kebaikan Tuhan. Sebab ketika anak-anak mereka di kemudian hari bertanya kepada orang tuanya, untuk apa batu ini didirikan? Maka mereka bisa bercerita bahwa Tuhan telah membelah sungai Yordan oleh kuasa. Ini menjadi semacam alat peraga. Sebagai Tuhan juga menggunakan roti dan anggur untuk mengingat akan Dia. Lakukan ini in remembrance of me, sebagai peringatan akan aku. Saya percaya gedung ini merupakan salah satu stone of remembrance yang Tuhan hadiahkan kepada GBI Cimanggis. Cimanggis itu terkenal karena Pak Hoseanya untuk kalangan GBI. Saya belum pernah ke Cimanggis kecuali hari ini, tapi dari dulu saya sudah dengar ada kota namanya Cimanggis karena adanya Pak Hosea dan Ibu Joyce. Haleluya. Jadi Cimanggis terkenal karena hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Sehingga ini harus menjadi batu peringatan untuk kebaikan Tuhan atas kita sekalian. Saudara sekalian, Tuhan pernah bilang sebelum batu itu didirikan dalam Yosua 3 ayat 15 dan selanjutnya, segera sesudah para pengangkut tabut sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut mencelupkan kakinya ke dalam air di sungai Yordan itu, sungai Yordan itu sepak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Saudara, Tuhan mendesak umat Israel segera masuk ke tanah perjanjian
padahal musim itu musim banjir, sehingga berbahaya ketika orang Israel melintas di sungai tersebut. Nah, mereka kan sudah 40 tahun di padang pasir. Kalau mereka tunda 3 bulan lagi saja lah, kan nggak terlalu masalah. Kalau sudah 40 tahun lama-lama ya 3 bulan apa artinya lah. Dan selama 3 bulan pasti airnya akan surut dan mereka tidak perlu belah sungai Yordan. Tapi kenapa di masa sulit Tuhan tetap perintahkan umat Allah untuk berangkat? Karena kita bilang musim itu adalah musim menuai. Jadi kalau mereka menunda untuk berangkat, mereka bisa sampai di sana, tapi mereka akan mati kelaparan karena mana sudah berhenti dan musim menuai sudah lewat. Saya mau bilang, dalam time apapun yang kita anggap kurang bagus, kurang baik dan sebagainya, masa pandemi, ketika Tuhan berkata jalan, maka kita harus jalan. Karena ada tuayan raya yang dimana disiapkan bagi setiap orang yang taat kepada perintahnya. Haleluya. Bersyukur Pak Hosea Ali 7 tahun yang lalu, walaupun dalam keterbatasan dana dan sebagainya, melangkah, dan kita hari ini bisa menikmati jerih payah dan anugerah yang Tuhan berikan. Jadikanlah ini stones of remembrance. Tuhan baik. Sehingga saya dorong seluruh jemaat bersatu hati. Gedungnya sudah bagus, jemaatnya harus lebih bagus. Harus bersatu. Karena di mana ada kesatuan hati, kesana Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Gereja itu nggak maju bukan karena uangnya nggak cukup, bukan karena programnya nggak banyak, tapi kalau roh perpecahan dibiarkan terjadi. Tapi kalau kita semua sepakat, kelebihan saya menutupi kelemahan saudara, kelebihan saudara menutupi kelemahan saya, kita tidak bertanding, kita bersanding. Tuhan suka dengan hal semacam ini. Saya sungguh berdoa bukan cuma gedung Cimanggis, Depok akan mengalami revival. Karena Tuhan juga adalah penguasa atas wilayah ini. Allah yang sanggup membelah sungai Yordan, Allah yang sanggup melawan kota ini dengan mujizat. Saya percaya kalau orang melihat gedung ini, tahu kisahnya bagaimana dulu di tempat yang lebih kecil, pindahnya juga saya dengar dengan cara yang ajaib, pembangunannya juga bertahap, tapi Tuhan sudah menuntaskannya. Mereka akan merasa ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Gedung ini tidak bisa lepas dari kesaksian. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, pada masa kini yang Tuhan memakai untuk menjadi alat kesaksian bukan 12 batu, bahkan bukan gedung gereja. Karena 1 Petrus 2 ayat 5 berkata, dan dialah kami juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita membangun batu yang mati sudah sangat indah, tapi yang Tuhan lihat batu hidup, yaitu kita. Saya berdoa di gereja ini akan muncul orang-orang muda yang Tuhan akan pakai secara luar biasa. Saya yakin lawatan Allah terbesar akan terjadi sebelum Kristus datang kembali. Dan Tuhan akan bangkitkan satu generasi orang-orang muda yang lapar haus akan Tuhan. Dan bukankah kita harus mempersiapkan diri, kalau boleh dibilang menyediakan karpet merah untuk satu generasi yang akan Tuhan pakai melakukan tuayan raya. Saya berdoa kalau Tuhan sudah siapkan ini, mesti lebih dibangkitkan generasi muda. Generasi tua lebih banyak uang, punya pengalaman, berkorban, bangunkan gedung. Tapi izinkan orang-orang muda yang banyak bergerak di dalam. Beri kesempatan kepada mereka. Kalau tidak, gereja akan ditinggalkan. Jadilah batu hidup menjadi alat kesaksian bahwa Tuhan kita Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku kau jadikan, kau jadikan, kau jadikan, kau jadikan, kau jadikan, kau jadikan hidupku berarti. Bapak kami mengucap syukur hari ini telah dilakukan peresmian Gereja Bethel Indonesia Cimanggis. Hari ini juga oleh anugerah kami mentahbiskan tempat ini menjadi tempat di mana Engkau saja yang hadir dan sungguh beracara di dalam setiap ibadah, bahkan dalam setiap pribadi yang datang ke rumah Tuhan. Kami sungguh merindukan revival. Oh Tuhan, kami tahu bagian gedung sudah selesai, tapi bagian yang lebih penting adalah batu-batu hidup umat Tuhan yang harus dibangkitkan untuk kemuliaan nama. Berikan kepada Ibu Gembala, kepada seluruh pengurus, kepada seluruh aktivis, seluruh jemaat kesatuan hati, karena ini bukan akhir, ini baru awal sebuah kegerakan rohani besar yang kami rindukan dari Engkau. Tuhan, terima kasih untuk proyek yang Tuhan juga sudah taruh di dalam hati hamba Tuhan dan juga pengurus di tempat ini, membangun sekolah dan juga kegiatan yang lain. Tapi biarlah kami selalu melihat membangkitkan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang mencari wajah Tuhan, sehingga mereka bisa membangun mesbah. Itu adalah hal yang utama. Biar tempat ini menjadi stone of remembrance, batu peringatan akan kebaikan. Di tempat ini juga dibangun mesbah-mesbah, pengucapan syukur, pujian, penyembahan dan doa. Dan biarlah kami juga dipakai menjadi batu yang hidup, bersaksi terus, memberitakan Injil sampai setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amanat agung diselesaikan pada masa. Berkat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari yang indah yang sudah Tuhan jadikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami siap Tuhan bersama-sama melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya bahwa Engkau terus menyertai ketua umum kami Tuhan dalam seluruh kegiatannya, khususnya keluarga, bersama ibu, bersama dengan anak, cucunya semua Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan BPP yang akan terus diberkati, diberikan kesehatan untuk terus membawa Gereja Bethel Indonesia maju untuk menjadi menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau menyertai badan pekerja daerah juga Tuhan, Kau menyertai juga pemerintahan kota kami, bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Hati raja seperti bata kayu di tangan-Mu Tuhan, Kau mengalirkan kemana Tuhan mau. Terlebih kami berdoa bagi Ibu Gembala di tempat ini, bersama dengan seluruh keluarga, bersama dengan seluruh pengerja dan jemaat. Berikan terus kesehatan, berikan kesehatan, berikan penyertaan-Mu, bahkan tuntunan-Mu hari lepas hari. Sungguh nyata Tuhan bagi Ibu Gembala bersama
keluarga, dan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa di tempat ini akan terjadi kebangunan rohani yang besar. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Kami mau berdoa Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa sukacita dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita semua yang menerima berkat bersama-sama berkata,